Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul A'la dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dari pengalaman hidup yang saya jalani, saya menyadari bahwa keyakinan semata itu tidak menjadikan kita benar-benar berhasil dalam arti yang sebenarnya. Salah satu contoh, ketika saya ikut program bahasa intensif 9 bulan di Bali dalam rangka pengiriman dosen ke luar negeri pada tahun 90, dengan hasil IELTS yang cukup memadai, saya begitu yakin bahwa saya akan bisa melanjutkan studi ke luar negeri. Tapi ternyata apa yang terjadi? Saya gagal. Saya baru menyadari bahwa banyak faktor yang membuat kita tidak selalu berhasil atau bahkan berhasil. Saat itu saya menyadari bahwa faktor usia yang sudah relatif kurang muda lagi dibandingkan dengan teman-teman yang lain merupakan salah satu faktor kekurang berhasilan saya. Tapi itu ternyata bukan faktor satu-satunya. Faktor X ternyata juga tidak. Dan itu belum membuat saya betul-betul sadar. Ketika saya dilantik menjadi rektor YIN Sunan Ampel Surabaya, yang saat ini menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya, ternyata banyak tantangan yang di luar dugaan. Sikap kepemimpinan bukan semata-mata faktor keberhasilan. Ada hal yang lain. Saya coba mendekati, berdiskusi melalui sikap kearifan dan bahkan mungkin ketegasan, ternyata tidak menyelesaikan persoalan. Saya belum menyadari bahwa saya adalah seorang manusia, seorang makhluk yang penuh dengan keterbatasan, bahwa keyakinan, integritas, dan percaya diri itu merupakan modal untuk berhasil, iya, tapi itu tidak cukup. Kita harus meyakini bahwa saya sama dengan Anda semua adalah makhluk Tuhan yang penuh dengan kelemahan. Kita tidak tahu segala-galanya. Makanya berdasarkan ujian ketika saya menjadi rektor sampai detik ini, saya menyadari bahwa kita selain harus menjadi seorang pemimpin yang baik, yang mau berdialog dengan bawahan, yang suatu saat harus tegas, tapi kita tidak boleh melupakan Sang Pencipta. Kita harus menyadari kelemahan kita. Karena tanpa kehadiran, tanpa bertemu dengan Allah, maka yang terjadi adalah mudah sombong atau mudah putus asa. Namun ketika kita berusaha untuk mendekati Allah, maka apapun yang terjadi, kita pasti tidak akan pernah terombang-ambing. Kita relatif stabil. Kalau itu berhasil, maka itu semata-mata karena rahmat Allah. Tapi kalau kita gagal, kita yakin Allah pasti akan datang membantu. Dan itu yang terjadi ketika saya kuliah S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1996 sampai 1999. Di akhir-akhir masa studi saya mengalami kesulitan keuangan untuk menyelesaikan penelitian yang harus saya lakukan untuk pembelian buku dan lain semacamnya. Saya mencoba mencari kesana kemari ke Kementerian Agama dan semacamnya. Sementara teman-teman yang lain begitu mudahnya mendapat beasiswa dari Kementerian Agama atau kementerian yang lain atau dari mana, saya benar-benar diuji oleh Allah. Saya diuji oleh Allah, saya tidak mendapat. Hampir mungkin satu-satunya saya yang tidak mendapat.
Saya lupa waktu itu bahwa ada Allah, ada Sang Pencipta. Saya coba menangis kepada Allah bahwa saya kuliah lagi, studi lanjut untuk penguatan kedirian saya supaya lebih dekat kepada Allah, dan siapa tahu dengan ilmu yang bertambah saya bisa lebih bermanfaat untuk manusia. Saya coba berdialog dengan Allah dan Allah benar-benar hadir. Di saat yang tanpa disangka-sangka tiba ada orang yang mengatakan, Pak A'la, ada orang yang ingin memberikan siswa kepada Pak A'la, tapi dengan syarat Pak A'la tidak boleh tahu nama orang tersebut. Dan itu beasiswanya di luar, di atas kebutuhan yang saya perlukan. Dan saya selesai dengan beasiswa yang tanpa disangka-sangka itu. Dan saya baru tahu orang itu ketika sang malaikat atau orang yang sangat baik itu meninggal dunia. Teman saya menyatakan, Pak A'la, yang meninggal itu adalah seorang dokter yang ingin memberikan suatu benar-benar tanpa diketahui. Karena sekarang sudah meninggal, mungkin Pak A'la sebaiknya mengirimkan doa untuk beliau, dan saya kirim. Di sini saya baru sadar bahwa kehidupan itu dengan segala lika-likunya tidak bisa serta-merta hanya bergantung kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Kita harus tetap dimanapun, kapanpun, sampai kapanpun bergantung kepada Allah. Kita jangan sampai melupakan kepada Allah. Dengan selalu ingat, berusaha untuk bertemu dengan Allah, dengan Sang Pencipta, maka apapun hasilnya kita tetap tegar. Kalau kita berhasil, kita tidak lupa daratan. Kalau kita gagal, tidak putus asa.